Cincau hijau dan hitam banyak ditemukan pada minuman seperti es cincau, cendol, serta es campur. Bagi penyuka minuman dingin, es cincau hijau merupakan minuman yang begitu nikmat, terlebih bila dikonsumsi selagi cuaca panas. Namun es cincau yang Anda konsumsi mungkin saja es cincau yang berbahaya bagi kesehatan. Beberapa pedagang es cincau ada yang menggunakan bahan dasar bedak keong atau bedak muka dalam pembuatannya. Untuk mengetahui bahaya dari kandungan bedak yang telah bercampur dengan cincau hijau, kami pun menemui seorang ahli gizi. Sebelumnya, tim liputan iNews Files menunjukkan rekaman video pembuatan cincau yang dicampur dengan bedak keong tersebut. Secara jangka pendeknya itu karena memang kalau dari bedak itu kan terbuatnya dari bahan-bahan kimiawi yang memang biasanya selain nanti ada bahan dasar itu talk atau natrium bikarbonat, itu bisa juga ada pengharumnya, ada pemutihnya, lalu ada pengawetnya juga untuk digunakan dalam pembuatan bedak. Itu ketika dikonsumsi oleh tubuh bisa menyebabkan berbagai macam dampak sebenarnya. Nah, kalau untuk dampak jangka pendeknya itu bisa dimulai dari mual atau muntah atau bahkan bisa menyebabkan sampai diare. Sedangkan ketika bahan-bahan tambahan non-pangan tersebut dikonsumsi secara terus-menerus atau secara jangka panjang, itu bisa menyebabkan beberapa penyakit yang akut atau lebih parahnya lagi bisa menyebabkan sampai kanker, terutama di saluran pencernaan gitu. Karena kan di prosesnya di pencernaan seperti misalnya kanker pada usus ataupun pada kolon. Lantas, bagaimana cara membedakan cincau hijau yang sudah dicampur dengan bahan berbahaya dengan cincau yang murni menggunakan saripati daun cincau hijau? Kalau misalnya untuk dibedakannya, untuk cincau yang alami dengan cincau yang ada tambahan bedaknya, itu bisa dilihat dimulai dari wanginya atau baunya. Jadi kalau misalnya cincau yang alami itu, dia pasti wanginya akan dominan wangi daun, Mas. Gitu. Sedangkan kalau misalnya cincau bedak itu dominan wanginya itu seperti wangi pandan. Selain itu bisa dilihat dari teksturnya. Kalau misalnya cincau yang alami itu ketika dipegang dia akan terasa lembek dan lebih mudah hancur. Sedangkan kalau misalnya cincau yang terbuat dari bedak itu biasanya lebih kenyal dan lebih keras. Pemirsa iNews Files, di sini tidak perlu terlalu khawatir saat hendak jajan cincau hijau. Tidak semua pedagang cincau berbuat curang dalam menjajakan dagangannya. Seperti Eko misalnya, sudah lebih dari 30 tahun dirinya berjualan cincau di daerah Jakarta Utara. Pelanggannya pun sudah banyak dan memuji cincau racikan dirinya. Eko berujar, dirinya begitu menjaga kualitas cincau hijau buatannya. Tujuannya agar pelanggan tidak kecewa saat menyantap es cincau racikan dirinya. Kenapa Pak? Bapak mempertahankan menggunakan bahan murni tanpa menggunakan campuran yang aneh-aneh Pak? Ya emang nggak ada ini sama terus terangan. Kan biar lancar Mas. Iya. Biar lancar biar ini. Pelanggan saya kan biar jangan ngabur. Tapi lagi keadaan susah kayak gini gimana Pak? Ya bersyukur aja lah. Yang penting saya sehat. Kuncinya kan sehat. Masalah rezeki mah mau berangkat ya ada aja. Setelah Anda menyaksikan tayangan ini, baiknya Anda menjadi lebih waspada dan berhati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi cincau hijau yang mestinya bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.